Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Tangibility, Growth Opportunity, Business Risk, dan Fimses terhadap penggunaan hutang studi pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019 disusun oleh Arum Adidayati, Dwi Irawati, dan Mahendra Galih Prasaja dari Universitas Muhammadiyah Purwareja, Fakultas Ekonomi. Pasar modal syariah, yaitu pasar modal yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam pasar modal, terdapat Indeks Saham Syariah Indonesia, yaitu indeks saham yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 dengan konstituen seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar di Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peneliti memilih indeks saham syariah karena diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih luas terkait dengan saham syariah yang ada di Indonesia. Secara umum, dana dapat diperoleh dari luar perusahaan dan dari perusahaan sendiri. Keputusan pendanaan akan berpengaruh terhadap struktur modal karena struktur modal mencerminkan dari kondisi finansial perusahaan. Struktur modal adalah perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rianto 2010. Pada penelitian ini kami menggunakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan hutang, yaitu diantaranya 1. Tangibility, yaitu besarnya aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode. Yang kedua yaitu growth opportunity yang menggambarkan peluang atau kesempatan perusahaan untuk tumbuh di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu business risk, yaitu menggambarkan ketidakmampuan perusahaan dalam memperkirakan laba usaha di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu Fimses, menggambarkan besar kecilnya ukuran perusahaan. Identifikasi masalah. 1. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, tangibility perusahaan industri barang konsumsi cenderung menurun. Penggunaan hutang juga cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tangibility dan penggunaan hutang berjalan searah. Yang kedua, ada ketidaksesuaian antara teori dengan fenomena di lapangan, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2019, growth opportunity perusahaan industri barang konsumsi cenderung meningkat, sedangkan penggunaan hutang cenderung mengalami penurunan. Yang ketiga, ada ketidaksesuaian antara teori dengan fenomena di lapangan, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2019, business risk perusahaan industri barang konsumsi cenderung mengalami penurunan dan penggunaan hutang juga cenderung menurun. Yang terakhir yaitu ada ketidaksesuaian antara teori dengan fenomena di lapangan, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2019, Fimses perusahaan industri barang konsumsi cenderung mengalami peningkatan, sedangkan penggunaan hutang cenderung mengalami penurunan. Struktur modal menurut Harjito dan Martono 2011, struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Dalam struktur modal terdapat komponen yaitu modal sendiri dan modal asing atau modal pinjaman. Pada penelitian ini kami berfokus pada modal asing atau modal pinjaman yang menurut Kasmir, modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman, di mana keuntungan dalam menggunakan modal pinjaman antara lain jumlahnya yang relatif tidak terbatas dan timbul motivasi dari pihak manajemen untuk sungguh-sungguh mengerjakan usaha yang dijalankannya. Kasmin 2012. Pada penelitian ini kami menggunakan landasan teori berupa pecking order theory yang menurut Braille dan Myers 1991 dalam Hughesman 1996
menyatakan bahwa perusahaan menyukai pendanaan internal atau pendanaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Di mana yang pertama tangibility, yaitu perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang dalam jumlah besar pula. Hal ini karena besarnya aset tetap dapat dijadikan sebagai jaminan utang perusahaan. Sartono 2011. Yang kedua, yaitu growth opportunity, di mana perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada umumnya lebih tergantung pada modal dari luar perusahaan, dan perusahaan dengan tingkat pertumbuhannya rendah, kebutuhan modal baru relatif kecil, sehingga dapat dipenuhi dari laba ditahan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi menggunakan hutang lebih besar dibandingkan perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah. Atmaja 2008. Yang ketiga yaitu business risk, di mana perusahaan yang memiliki risiko bisnis atau variabilitas keuntungannya tinggi akan kurang menyukai penggunaan hutang dibandingkan dengan pengguna perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang rendah karena pihak kreditur akan meminta beban utang yang tinggi. Atmaja 2008. Yang terakhir yaitu Frimses, di mana perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah mendapatkan modal atau hutang di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. Sartono 2011. Kerangka pikir tangibility X1 berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan hutang atau Y. Growth opportunity X2 berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan hutang atau Y. Business risk X3 berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan hutang atau Y. Dan Fimses X4 berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan hutang atau Y. Rumusan hipotesisnya yaitu hipotesis 1, tangibility berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang. Hipotesis 2, growth opportunity berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang. Hipotesis 3, business risk berpengaruh negatif terhadap penggunaan hutang. Dan hipotesis 4, yaitu Fimses berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, di mana menurut Kunto 2006, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengharuskan menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, sampai dengan penampilan hasil datanya. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini digunakan 43 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019. Kemudian ditarik sampel menggunakan metode purposive sample dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga didapatkan sampel akhir yaitu 29 perusahaan. Variabel penelitian. Variabel dependennya yaitu penggunaan hutang atau Y, dan variabel independen terdiri dari tangibility sebagai X1, growth opportunity sebagai X2, business risk sebagai X3, dan Fimses sebagai X4. Definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu penggunaan hutang, yaitu penyanyi hutang yang digunakan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya dan harus dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian tangibility yaitu aset tetap yang dijadikan jaminan perusahaan untuk mendapatkan hutang dari pihak kreditur. Yang ketiga yaitu growth opportunity, menggambarkan peluang tumbuh perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu business risk, menggambarkan risiko ketika perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Yang terakhir yaitu Fimses, menggambarkan besar kecilnya ukuran perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diterbitkan di Bursa Efek Indonesia pada website resminya yaitu IDX dan website resmi masing-masing perusahaan.
Alat analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian regresi linear berganda yang terdiri dari uji parsial t-test. Hasil penelitian dan pembahasan. Statistik deskriptif. Nilai N menggambarkan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian DER memiliki nilai minimum sebesar 0,065 dan nilai maksimum sebesar 2,909. Hal ini berarti bahwa sampel DER berkisar antara 0,065 sampai dengan 2909 dengan nilai rata-rata 0,790 dan standar deviasi sebesar 0,588. Kemudian tangibility memiliki nilai minimum 0,103 dan nilai maksimum 0,634. Hal ini berarti sampel tangibility memiliki kisaran antara 0,103 sampai dengan 0,634 dengan nilai rata-rata 0,356 dan standar deviasi sebesar 0,126. Kemudian growth opportunity memiliki nilai minimum negatif 0,746 dan nilai maksimum 0,295. Hal ini berarti sampel growth opportunity berkisar antara negatif 0,746 sampai dengan 0,295 dengan nilai rata-rata 0,038 dan standar deviasi sebesar 0,148. Kemudian variabel Business Risk memiliki nilai minimum negatif 122,890 dan nilai maksimum 814.852,048. Hal ini berarti besarnya variabel Business Risk berkisar antara negatif 122,890 sampai dengan 22.804.8.104. dengan nilai rata-rata 267.717,502 dan standar deviasi sebesar 2.445.946,100. Dan VIMSES memiliki nilai minimum sebesar 11,915 dan nilai maksimum sebesar 18,385 dan sehingga dapat dikatakan bahwa sampel VIMSES berkisar antara 11,915 sampai dengan 18,385 dengan nilai rata-rata 14,713 dan standar deviasi sebesar 1,555. Hasil uji normalitas memiliki nilai asymptotal yaitu sebesar 0,084 dan nilai alfa 0,05. Dapat disimpulkan bahwa residual mengikuti pola distribusi normal. Hal ini karena nilai asymptotalnya lebih besar dari nilai alfa. Hasil uji multikolinearitas. Model X1 memiliki nilai toleran sebesar 0,929 dan nilai WAVE sebesar 1,077. Model X2 memiliki nilai toleransi 0,895 dan nilai WAVE 1,118. Model X3 memiliki nilai toleransi 0,972 dan nilai WAVE 1,029. Dan yang terakhir, model X4 memiliki nilai toleransi 0,922 dan nilai WAVE sebesar 1,085. Dengan variabel dependen Y, dapat disimpulkan bahwa seluruh model dari X1 sampai dengan X4 tidak terjadi multikolinearitas karena besarnya toleransi yang dimiliki seluruh variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai WAVE-nya lebih kecil dari 10.
Hasil uji heteroskedastisitas. Model log 10x1 memiliki 98. Model log 10x2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,359. Model log 10x3 memiliki nilai signifikansi 0,185 dan model log 10x4 memiliki nilai signifikansi 0,425. Dengan variabel unstandardized residual dapat disimpulkan bahwa seluruh model dari log 10x1 sampai dengan log 10x4 tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini karena nilai signifikansi dari seluruh model lebih besar dari 0,05. Hasil uji autokorelasi. Model 1, adjust R-square, memiliki nilai 0,024 dan standard error of the estimate besarnya yaitu 0,74257 dan Durbin-Waston sebesar 1,162. Dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif dan negatif. Hal ini karena besarnya Durbin-Waston terletak di antara negatif 2 sampai dengan 2. Hasil uji linear berganda. Dengan variabel dependen, penggunaan hutang memiliki nilai konstanta sebesar negatif 0,503. Hal ini berarti bahwa jika variabel tangibility, growth opportunity, business risk, dan PIMSES nilainya 0, maka variabel penggunaan hutang nilainya sebesar negatif 0,503. Dengan nilai signifikansi 0,416 dapat dikatakan tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai koefisien regresi variabel tangibility memiliki nilai sebesar 1,283 yang artinya bahwa setiap kenaikan tangibility sebesar 1%, maka akan menurunkan penggunaan utang sebesar 1,283% dengan asumsi nilai variabel independen lain tetap. Kemudian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 dapat dikatakan signifikan karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Kemudian nilai koefisien regresi variabel growth opportunity menunjukkan hasil negatif 0,340 yang artinya bahwa setiap kenaikan growth opportunity sebesar 1%, maka akan menurunkan penggunaan hutang sebesar negatif 0,340% dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap dan memiliki nilai signifikansinya yaitu 0,442 dapat dikatakan tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai koefisien regresi variabel business risk atau R3 menunjukkan hasil positif 1,291 yang artinya bahwa setiap kenaikan business risk sebesar 1%, maka akan menurunkan penggunaan hutang sebesar 1,291% dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap, di mana variabel business risk memiliki nilai signifikansi 0,614 dapat dikatakan tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai koefisien regresi variabel PIMSES atau X4 menunjukkan hasil positif 0,058. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan PIMSES sebesar 1%, maka akan meningkatkan penggunaan hutang sebesar 0,058% dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap. Dan variabel PIMSES memiliki nilai signifikansi 0,166 dapat dikatakan tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga persamaan regresi linear yang didapatkan adalah Y sama dengan negatif 0,503 plus 1,283 X1 plus min
0,340x2 plus 1,291x3 plus 0,058x4 plus E. Pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh tangibility terhadap penggunaan hutang pada perusahaan industri barang konsumsi ISSI tahun 2017 sampai dengan 2019. Hipotesis 1 berbunyi tangibility berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang, di mana hasil yang didapatkan yaitu tangibility terbukti signifikan atau berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang, sehingga hipotesis 1 diterima. Yang kedua, pengaruh good opportunity terhadap penggunaan hutang pada perusahaan industri barang konsumsi ISSI tahun 2017 sampai dengan 2019. Hipotesis 2 berbunyi good opportunity berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang dan hasil yang didapatkan adalah good opportunity tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap penggunaan hutang, sehingga hipotesis 2 ditolak. Yang ketiga yaitu pengaruh business risk terhadap penggunaan hutang pada perusahaan industri barang konsumsi ISSI tahun 2017 sampai dengan 2019 yang mengatakan bahwa hipotesis 3 business risk berpengaruh negatif terhadap penggunaan hutang dan hasil yang didapatkan yaitu business risk terbukti tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap penggunaan hutang. Sehingga hipotesis 3 ditolak. Yang terakhir, pengaruh FIMSES terhadap penggunaan hutang pada perusahaan industri barang konsumsi ISSI tahun 2017 sampai dengan 2019. Hipotesis 4 berbunyi FIMSES berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang dan hasil yang didapatkan adalah FIMSES terbukti tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap penggunaan hutang. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu tangibility terbukti berpengaruh positif terhadap penggunaan hutang, good opportunity terbukti tidak berpengaruh terhadap penggunaan hutang, business risk terbukti tidak berpengaruh terhadap penggunaan hutang, dan FIMSES terbukti tidak berpengaruh terhadap penggunaan hutang. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.